pasti Anda akan sangat bugar setiap hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Komang Arina. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang fenomena usia 50 tahun. Tapi nanti jangan di-cut ya, tonton sampai habis karena ini sangat menarik, ini khususnya buat teman-teman yang sudah menginjak usia 50 tahun. Baiklah, teman-teman sekalian, manusia itu kalau diibaratkan mobil, makin tua makin rewel ya. Makin tua makin banyak penyakit. Kenapa? Mesin dalam tubuh kita manusia sudah semakin banyak kerusakan. Pembuluh darah semakin menyempit, usus semakin kekurangan enzim, tulang semakin keropos, rambut semakin memutih, gigi semakin copot. Nah, jadi usia 50 itu adalah usia yang sangat sering dikhawatirkan. Teman-teman mungkin ada yang berpikir, apakah akan saya sampai di usia 50? Setelah usia 50, apa akan saya sehat di usia 60? Nah, itulah yang akan kita bahas, bagaimana supaya usia 50 itu menjadi usia keemasan, bukan menjadi usia kecemasan. Baiklah, kita akan bahas pada sesi berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, para calon lansia, para calon lanjut usia, atau para calon manula, manusia usia lanjut. Tapi umur 50 sebenarnya masih sedang sehat-sehat ya, kalau kita merawat kesehatan. Nah, belum terlambat teman-teman, jangan khawatir, kita memang akan mati. Tapi nanti kalau mati, kita mati dalam suasana yang lebih membahagiakan, bukan suasana cemas ya. Oke teman-teman, saya ingin memberikan masukan kepada teman-teman apa yang kita harus lakukan dan apa yang tidak kita lakukan di usia 50 tahun. Yang pertama, teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan di usia 50 tahun, mari kita lebih bijaksana dalam memilih makan dan cara makan. Makanan yang harus kita pilih di usia 50 disesuaikan dengan kondisi sistem pencernaan kita yang sudah mulai melemah ya. Usia 50 itu enzim sudah mulai berkurang, gigi sudah mulai tidak kuat, penyerapan mulai tidak sempurna. Oleh karena itu pencernaan tidak boleh diberikan beban yang berat. Beban yang berat itu akan mempercepat menurunnya fungsi pencernaan. Kalau fungsi pencernaan cepat menurun, maka nutrisi kita tidak akan terpenuhi. Walaupun kita makan banyak, itu hanya mau nambah masalah. Oke, apa yang cocok untuk usia 50 tahun kalau kita mau makan? Yang pertama, hindari makan garam. Nah, boleh makan garam, tapi jangan berlebihan. Contohnya, asin-asinan, ikan asin, makanan yang terlalu asin, makanan ringan yang berisi garam, hindari ya. Karena kalau kelebihan garam di usia kita ini, itu akan menambah beban daripada jantung dan pembuluh darah. Terutama di pencernaan, kalau terlalu asin, pencernaannya jadi berat ya. Yang kedua, hindari makan gula. Nah,
Hindari makan gula. Emangnya kalau tidak makan gula ada energi? Jelas ada energi ya. Karena kita masih makan nasi, masih makan umbi-umbian, masih makan pisang. Gula yang saya maksud adalah gula glukosa ya. Biasanya kita kalau minum kopi harus pakai gula. Sekarang kalau udah 50 kopi pahit aja ya. Minum teh harus pakai gula. Kalau udah 50 teh pekat saja atau teh tawar saja. Atau minum susu. Jangan lagi pakai gula ya. Cukup susu saja dengan air hangat. Apapun mau minum jus jangan lagi pakai gula. Gula itu memberatkan sistem pencernaan, terutama kalau pankreas kita sudah tidak bagus, maka insulin akan berkurang. Kalau terlalu banyak gula, nanti insulin tidak cukup untuk menyerap gula masuk ke dalam sel. Itu memudahkan terjadi kencing manis. Yang berikutnya, kurangi makan yang berlemak. Makan yang berlemak itu apa? Gorengan. Gorengan itu membutuhkan banyak sekali enzim untuk dicernakan. Sementara kita punya usus kekurangan enzim, kan? Jadi kita harus mengurangi lemak. Karena kalau kita banyak lemak, lemak itu tidak akan tercerna. Itu akan menambah beban pencernaan. Yang berikutnya, kurangi makan makanan yang mengandung karbohidrat berlebihan. Makanan yang karbohidrat berlebihan apa? Nasi, mie. Apalagi kalau makan malam. Makan malam tidak cocok untuk orang yang usia 50. Karena kita sudah tua, sudah tidak seperti anak muda, ya. Itu untuk meringankan beban pencernaan. Apalagi ya? Apa yang perlu dihindari kalau sudah umur 50 mengenai makanan? Oh ya, kurangi memakan makanan siap saji. Makanan siap saji itu contohnya makanan-makanan pabrikan yang sudah dikemas ya, sudah dikaleng, sudah dibungkus dan sebagainya. Lebih baik makanan yang segar. Kalau suka makan buah, buah yang segar. Kalau suka makan daging, daging yang segar, jangan yang kalengan. Kalau suka makan camilan, buat sendiri di rumah, mungkin kue-kue yang dibuat ibu di rumah, misalnya pisang goreng kah, atau bukan pisang goreng, pisang bakar atau pisang kukus atau keladi dan sebagainya. Nah, itu mengenai makanan. Bagaimana teman-teman? Siap untuk makan yang kurang enak? Kalau orang tua makan lebih enak akan lebih cepat sakitnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya. Ya, teman-teman sekalian, apakah Anda sering marah? Dalam sehari berapa kali Anda marah? Semakin tua, kalau semakin sering marah, semakin berpenyakit. Ya, kalau orang sering marah-marah, nanti bisa kena penyakit jantung, bisa kena penyakit stroke, tekanan darah tinggi, penyakit rematik. Jadi kalau sudah umur 50, kita sudah harus lebih bijaksana, harus lebih mengurangi emosi, kemarahan ya. Lebih baik sering tersenyum. Senyum itu akan membawakan kebahagiaan. Nah, bagaimana caranya tersenyum kalau kita dalam keadaan marah? Nah, kenapa marah? Marah itu pasti karena rasa ego itu tersinggung. Kenapa tersinggung? Pasti ada yang menyebabkan kemarahan. Mungkin anak-anak kah, mungkin cucu kah, mungkin apakah. Lebih baik kita memaafkan. Usia sudah tua, jangan sering menyimpan dendam. Jangan mengingat masa lalu. Jangan mengingat-ingat orang yang merugikan kita. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang. Lebih baik kita maafkan, kita lupakan, kita doakan supaya mereka hidup berbahagia. Ya, begitu ya. Kalau kita mengingat kesalahan, mengingat kejelekan, mengingat masa lalu yang mencemaskan, itu tidak akan membuat kita hidup berbahagia. Mari kita memaafkan.
Teman-teman, sekarang mari kita belajar merawat kesehatan ya. Kalau sudah tua, makan itu sudah sesuai dengan kondisi kita, minum kita juga sudah perhatikan, pikiran juga kita sudah perhatikan. Sekarang kita harus merawat kesehatan. Merawat kesehatan itu dengan cara yang sangat gampang, dengan yang namanya akupresur. Nah, teman-teman sekalian, setiap hari, setiap saat tubuh kita mengalami penumpukan racun. Mungkin kita makan, mungkin kita terkena polusi, mungkin kita stres. Itu semua akan menurunkan fungsi metabolisme tubuh kita. Supaya metabolisme tubuh kita selalu bagus, maka mesin-mesin dalam tubuh kita itu harus selalu bersih, dibersihkan. Salah satu cara untuk membersihkan mesin-mesin organ tubuh kita adalah dengan akupresur. Nah, teman-teman sekalian, gampang loh. Ini saya tunjukkan, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tangan kanan kita ini adalah refleksi daripada seluruh organ tubuh kita. Kalau titik-titik ini dirangsang, misalnya ini titik kelenjar tiroid, ini titik ginjal, ini titik jantung, ini titik paru-paru, ini titik hidung, ini telinga, ini otak. Demikian juga yang di kanan. Kalau kita tepukkan begini, maka hentakan tangan ini akan mengirimkan energi ke organ kita, ke seluruh organ kita. Sehingga organ itu akan selalu bersih. Nah, saya ajar berolahraga sambil tepuk tangan. Olahraga untuk orang 50 tahun tidak berat-berat. Cuman begini saja. Lihat saya. Nah, ini kita pemanasan dulu. Kemudian setelah itu tangan kita putar-putar. Ini ya. Sambil menepukkan. Lakukan ini sebanyak 10 menit saja. Mobil akan kubelikan, mau Pasti pemberian juga kubelikan. Asal jangan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, pelan-pelan berhentinya. Setelah itu kita tarik nafas. Lalu membungkuk. Lumayan toh. Tapi olahraga jangan siang-siang bolong begini. Olahraganya pagi-pagi ya, baru bangun. Dan malam sebelum tidur. Mantap. Usia 50, usia keemasan. Bukan kecemasan. Jangan lupa subscribe. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Supaya saya bisa terus membuat video-video yang menarik untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalam.